warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekawati Wisdiastuti, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan IPA Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning untuk materi perubahan fisika dan kimia di unit kerja saya SMP Negeri 7 Bandar Lampung, Lampung. Selesai nanti. Sebelum memulai pelajaran, kita biasanya ngapain? Berdoa. Yusuf, tolong pimpin doa teman-teman. Siap. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Yusuf sudah memimpin teman-teman. Sekarang saya absen dulu ya. Saya cek kehadirannya siapa ya nggak masuk hari ini. Ada yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua, ayo kita cek dulu. Adenova, Agung Sanjaya, Almarem, Alia, Anindya, Asifa, Atrasina, Cahaya, Dhamma, Dayana, Dewi, Rizky, Naswa, Raina. Alhamdulillah, masuk semua ya? Ada yang terlewat? Tidak. Sebelum mulai, cek dulu bajunya sudah rapi belum? Diri dulu semuanya, dicek dulu, dirapihin dulu, terus lihat kanan kirinya ada sampah atau tidak. Sudah? Kalau sudah, duduk lagi, kita mulai. Ya. Sebelum belajar, sebelum kita lanjutin, Ibu tanya dulu, kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Siapa? Cahaya, ayo saya. Perubahan wujud benda. Wujud benda ada apa aja? Siapa yang tahu? Khasiat. Ya, khasiat ya. Padat, cair, perubahan wujudnya. Siapa yang masih ingat? Alia. Mencair, meleleh, membeku. Terus jalan yang kemarin nih perubahan wujud benda. Ya. Ibu tanya dulu. Nah nih gambar apa saja yang kalian lihat ini? Yang pertama beras menjadi tepung. Yang kedua beras menjadi nasi. Beras menjadi nasi. Apakah dari kedua benda tersebut mengalami perubahan yang sama? Kok bisa tidak? Yang satunya cuma tepung, jadi tepung dari beras ya. Yang satunya dari beras jadi nasi. Kok bisa ini perubahannya sama atau beda? Kok bisa beda? Belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Manfaatnya setelah mempelajari perubahan fisika dan kimia, kalian dapat memanfaatkan dalam kehidupan
Tujuan pembelajarannya yang pertama melalui tadi dapat menyebutkan contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, ya, dengan benar. Yang kedua melalui eksperimen. Berarti kita ngapain? Eksperimen dan kajian literatur. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Yang ketiga, melalui kajian literatur dan eksperimen dipandu LKPD 216 tentang identifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia, peserta didik dapat menganalisis, ya, perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Yang terakhir, mengkomunikasikan hasilnya dengan lancar, ya. Itu tujuan kita hari ini. Penilaian yang dilakukan. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, yang ketiga apa biasanya? Keterampilan. Pengetahuannya apa aja? Tes dan tes. Terus sikapnya apa aja kita lihat? Kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Yang keterampilan apa yang dinilai? Percobaan kalian nanti dan presentasi ke depan, ya, itu penilaiannya. Kita ngapain hari ini? Nih, apa saja kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, yang pertama, membagi kelompok belajar. Kelompok belajarnya nanti ibu bagi secara heterogen, ya. Berarti acak, ya. Terus identifikasi masalah. Seperti biasa kita mengidentifikasi masalah melalui video, ya. Yang ketiga, melakukan eksperimen. Yang keempat, menganalisis data. Dan yang terakhir, mencari pemecahan masalah dan presentasi. Sebelum itu kita akan pretest dulu, ya. Pretest ini untuk apa, ya? Untuk mengetahui kemampuan awal kalian, ya. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya belum tahu. Jangan pengetahuan awal, ya. Sebelum belajar bagaimana hasilnya. Setelah belajar apakah ada peningkatan atau tidak? Siapkan HP-nya. Sudah? Kita mulai dari sekarang. Ada 5 soal, ya, kita mulai. Jangan berkecil hati, namanya pretest itu ya begitu. Dan terakhir nih, ya. Sudah selesai. Selanjutnya yaitu membagi kelompok belajar. Lihat kelompok belajarnya. Kelompok 1 dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat sesuai dengan pembagian kelompoknya. Di mana tempatnya? Pindah. Pelan-pelan, ya. Awas. Awas. Sudah di kelompoknya semua, ya. Udah masing-masing kelompok dari depannya. Sebelum melakukan eksperimen, ibu kasih video dulu, mengidentifikasi masalah dulu, ya. Mengidentifikasi masalah lewat mana? Lihat video yang pertama.
videonya. Ini warga bisa menggunakan manton memanfaatkannya sebagai kayu bakar saja. Dan umumnya sih, untuk dibuat furniture atau bahan kerajinan adalah pohon atau kayu jati yang sudah cukup tua. Sahabat, untuk menikmati kayu jati yang rutin dilakukan. Ya, agar pohon jati tumbuh tegak lurus sehingga nilainya bisa sangat tinggi. Saking banyaknya. Lihat video yang kedua. Lalu yang ini yang pembuluh besar itu juga sudah habis tinggal sedikit. Lalu kemudian pagi-pagi saya mulai membakar ini. Ini yang terakhir ini masih dalam proses. Bakarnya seperti modelnya ya. Ya, dari dua video ini, ya, dari dua video ini bisa diidentifikasi masalahnya, bisa dibuat pertanyaan, kan? Video tentang apa? Kayu, ya, ya. Yang pertama kayu jati dijadikan kerajinan. Yang kedua pembakaran kayu. Dari dua video ini bisa dibuat pertanyaan, ya. Ayo, siapa yang mau nanya tunjuk tangan? Mengalami perubahan apa kayu yang dibakar? Yang pertama, ya. Terus ada lagi. Kan itu video yang kedua yang ditanya. Berarti kan video yang kedua mengalami perubahan apa kayu yang dibakar? Terus ada pertanyaan lagi, siapa? Ada lagi enggak? Berarti yang video pertama ada nggak sih dibuat pertanyaan? Ya. Nah, mengapa kayu jati bisa mengalami perubahan? Ya, perubahan jadi apa tadi? Kerajinan. Itu dua ya. Dua perubahan. Jadi identifikasi masalahnya. Tuh. Identifikasi masalahnya bisa kita tulis. Rumusan atau identifikasi masalah yang pertama. Mengalami perubahan apa kayu yang dibakar. Yang kedua tadi, mengapa kayu mengalami perubahan menjadi kerajinan. Apa bedanya? Ya kan? Apa bedanya antara dua itu? Maksudnya begitu kan? Identifikasi masalah supaya lebih paham lagi, kita melakukan percobaan supaya bisa membuktikan nih pemecahan masalahnya ini ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya sama bahan LKPD dan bahan ajarnya satu kelompok satu. Bawa alat bahannya semua. Yang ibu suruh kemarin ya. Sudah dapat semua LKPD dan bahan ajarnya? Sudah ya, sudah dipegang semua ya. Lihat LKPD-nya ya. Tujuannya sudah ada. Tujuannya tadi sudah ada. Petunjuk belajarnya, lihat petunjuk belajarnya. Ya, baca petunjuk dan langkah kerja dalam LKPD. Lihat. Untuk menjawab berarti kalian harus melihat apa? Kajian literatur dan saintifiknya di halaman 4. Iya, yang pertama tadi ngapain kita? Melakukan pengamatan. Apa yang diamati? Video.
tadi dua video diamati, ya. Terus selanjutnya kita ngamatin apa? Selanjutnya setelah mengidentifikasi masalah, selanjutnya yang ketiga apa itu? Mengidentifikasi alternatif solusi. Ada berapa itu alternatif solusinya? Ada 3. Yang pertama ngapain? Melakukan percobaan Ya untuk membuktikan perubahan fisika dan kimia. Identifikasi perubahan fisika dan kimia. Yang kedua ngapain kita? Yang ketiga kita ngapain? Membaca artikel saja. Nah, kita hari ini ngapain? Suruh pilih salah satu, kan? Suruh pilih salah satu dari 3 alternatif solusi. Kita ngapain hari ini? Jadi kita pilih yang mana? Nomor 1. Apa itu nomor 1? Iya, melakukan percobaan identifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia, ya. Lihat alat dan bahannya di baliknya. Alat dan bahannya, lihat, bawa gunting semua, bawa korek semua, terus elemen layer itu yang mana sih? Yang ininya kecil, ya. Terus gelas ininya yang kayak gelas itu namanya gelas kimia. Selanjutnya apa? Ya. Bahannya kita pakai apa aja? Ya, ini bahannya. Pakai kertas dulu yang pertama. Yang kedua, lilin. Lilinnya bawa. Terus yang ketiga, cuka dapur. Yang keempat, vitamin C. Bawa semuanya. Lihat langkah-langkahnya. Ngerti? Gimana nyatetnya? Amati dan catat di situ kan ya. Amati dan catat. Catatnya di mana? Di hasil pengamatannya ya, hasil dan analisisnya. Lihat yang tabelnya, lihat percobaannya kan ini udah nih. Ada yang pertama kertas dipotong kecil-kecil, kertas dibakar. Apa yang terjadi? Jelaskan. Ya. Terus terbentuk zat baru enggak kalau misalnya kertas dipotong kecil-kecil? Ya. Terbentuk enggak sih dia zat baru? Tulis nanti. Ya. Lakukan percobaan sekarang. Semuanya langsung bekerja. Satu-satu. Ya. Masih tetap jadi kertas? Kalau tetap jadi kertas mengalami perubahan enggak? Enggak. Kalau yang ini kertas jadi mengalami perubahan enggak? Mengalami perubahan bentuk ada. Ya, tulis semuanya. Jadi kalau yang mengalami perubahan, bakarnya kalau ada yang tahu. Ada yang dibakar, ada yang ya belum. Ini udah, ini yang digunting sudah. Yang kedua ada. Iya, dibakar. Yang besar. Kalau yang itu tadi dibakar lagi. Coba dibakar. Nah, dari kertas, dari abu, mengalami perubahan nggak? Mengalami perubahan dan baru jadi abu. Iya. Ini yang dipotong kecil-kecil sama yang jadi abu. Ini ngalamin perubahan tidak? Ngalamin kan? Masih nanti dibersih. Apa gimana? Ya, satu dibakar.
Iya, berbeda. Nah, udah banyak tuh. Udah penting banget. Yang satu digunting kecil-kecil, yang tadinya kertas alami berubah jadi tadinya kertas jadi album alami perubahan enggak ya. Yang mengalami perubahan itu namanya apa? Yang mengalami perubahan itu ya, yang tidak mengalami perubahan itu namanya apa? Lihatnya di buku bahan ajar atau di yang ini lagi siapa jangan sampai dapat dulu. Lihat lilin meleleh, lilin adil yang sembunyinya terbakar kayak tadi kan? Ya nggak? Sembunyinya juga lilinnya lagi cair atau lihat jangan mau bos. Lihat apa yang terjadi, ada apa di dalam itu? Sayurnya ada apa? Tulis hasilnya. Pegang ilmunya. Balonnya apa itu? Apa lagi nih guna apa? Tulis semuanya, ya. Betadin. Apa lagi? Ini bersih tuh. Cepet tuh. Lagi. Tangan termasuk ya. Sudah semuanya. Bisa kita mulai presentasinya. Presentasi pertama. Siapa yang maju? Kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Dayana Putri Usman. Nama saya akan sebagai Tataya. Kertas simpanan kecil-kecil tidak, kertas dibakar ya. Kertas simpanan kecil-kecil termasuk perubahan fisika dan kertas dibakar termasuk dalam perubahan kimia. Yang kedua. Terbentuk terbaru tidak, termasuk perubahan fisika dan kimia fisika. Warna sudah kuat sebelum dituang putih. Warna juga awal bening. Yang perubahan fisika yang mana sih? Kertas dipotong-potong. Dia mengalami perubahan bentuk enggak? Perubahan terbentuk zat baru tidak? Tidak, tetap jadi kertas ya. Kalau yang kertas dibakar bentuk zat baru enggak? Zat barunya apa? Abu ya. Yang mana yang perubahan fisika? Kertas dipotong-potong. Yang mana yang perubahan kimia? Ya. Yang kedua, ada tanggapannya yang kedua? Yang kedua, lilin dibakar sampai habis. Yang mana sih? Ada kelompok lain? Yang mana yang perubahan kimia? Yang mana yang perubahan fisika? Ada 2 atau ada 1 perubahannya? 2. Kelompok 3 apa? Fisika yang mana? Yang lilinnya. Ya. Yang kimia yang mana? Suhunya yang terbakar. Jadi ada 2 perubahan di percobaan 2. Kelompok 1 sudah maju. Beri tepuk
apa? Perubahan yang dapat menghasilkan zat baru. Itu perubahan fisika. Perubahan yang tidak dapat menghasilkan zat baru. Ada yang nambahin lagi? Sudah sama? Sama semua. Yuk, ditutup. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah maju semua ya. Sebelum menuju kesimpulan, kita lihat tadi rumusan masalah dari identifikasi masalah yang pertama tadi. Kan ada 2 ya. Ada 2 kan tadi kalian? Yang pertama apa? Mengalami perubahan apa kayu yang dibakar? Yang namanya kayu dibakar namanya apa? Jadi setelah melakukan percobaan kajian literatur bisa jawab ini. Kayu yang dibakar mengalami perubahan apa jadi? Kimia, karena dia menghasilkan zat baru. Kayunya menjadi ya, terjadinya reaksi kimia. Kalau yang kedua, kayu mengalami perubahan menjadi kerajinan. Itu mengalami perubahan apa? Dapat zat barunya? Enggak, hanya perubahan bentuk atau wujudnya saja. Itu yang namanya perubahan. Bisa bedakan perubahan kimia dan fisika. Simpulkan bareng-bareng ya. Namanya menyimpulkan bareng-bareng bukan saya saja, sama kalian ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, yang perubahan fisika apa? Kayu menjadi kerajinan. Kertas yang dipotong-potong. Lilin yang meleleh. Es batu yang mencair. Yang perubahan kimia contohnya besi berkarat, beras nasi ya. Apel jadi berubah warna. Makanan yang basi itu. Kertas terbakar. Bisa bedakan semua ya. Kesimpulannya kita ngapain? Poste sebelum menutup ya. Sebelum menutup pembelajaran kita yang tadi di awal namanya pre-test, mengukur kemampuan awal. Yang post-test berarti setelah pembelajaran hasilnya kayak mana ya. Siapkan HP. Menyusul. Kita mulai dari pertanyaan pertama.
Adenovan, Kamsa, dan Naswa. Yang pertama, ranking pertama Adenovan, yang kedua Kamsa, yang ketiga Naswa. Ya, nanti dapat hadiah ya. Beri tepuk tangan untuk 3 temannya yang terangkat. Yang lain pelajaran selanjutnya di balap ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah mengerti semua? Alhamdulillah ya. Kalau sudah mengerti semua, lihat tugas selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Dibaca-baca di rumah bukunya tentang suhu dan perubahannya. Ya, terima kasih. Yuk kita sebelum menutup pembelajaran, dirapihin, sudah dirapihin semuanya. Rapiin alat dan bahannya, nanti dicuci di depan ya. Sebelum menutup pelajaran, biasanya kita ngapain sebelum menutup? Doa. Ketua kelasnya Yusuf pimpin doa teman-temannya. Yuk, siapin. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam.